Cerita ini terinspirasi dari sejarah BPUPKI dari beberapa sumber. Dengan perbedaan tokoh dan latar, terdapat juga perbedaan dan pengurangan masing-masing tokoh dikarenakan durasi yang terbatas. Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia makin terdesak. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan dan juga menarik simpati kepada bangsa Indonesia. Dengan ini, diberikannya kemerdekaan Indonesia diwakili oleh Tenohaika ke Insinyur Soekarno tanggal 7 September 1944. Pemerintahan Jepang Koiso menyatakan kepada seluruh masyarakat Hindia Timur. Government declares today is the Indonesia people that the will be in the future. I am very happy by the courage of the soldiers of the army who took and now to fulfill their obligations for many years waiting for independence. Thank you. Paduka yang mulia, yang terharu, kami menerima pengumuman bahwa kerajaan Nippon memperkenankan bangsa Indonesia di kemudian hari. Hati dan jiwa kami meluap rasa terima kasih sehikmat-hikmatnya kepada Yang Mulia Tenohaika. Tenohaika yang murah hati atas terkabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh-puluh tahun itu. Atas nama segenap bangsa Indonesia, meminta kepada Anda supaya mempersembahkan rasa terima kasih kami. Bangsa, Banjar, bangsa, 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 bangsa. Setelah dikeluarkannya janji tersebut, pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya Ichibangase dan Suroso. Tanggal 29 Mei 1945, diadakan sidang yang pertama sekali atas usulan Dr. Rajiman Widyodiningrat untuk membahas dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada rapat kali ini kita akan membahas tentang rumusan dasar negara. Maka daripada itu, saya Dr. Rajiman sebagai pemimpin sidang BPUPKI dengan ini menyatakan sidang dibuka. Kepada saudara-saudara dimohon partisipasinya, dan untuk saudara-saudara dipersilahkan jika ada usulan. Dipersilahkan. Saya memiliki usul. Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat besar apabila bersatu. Oleh karena itu, membutuhkan dasar negara yang mengakomodir seluruh pihak dan seluruh bangsa. Terima kasih. Saya setuju dengan pendapat Bung Subaryo. Kita negara Indonesia akan membutuhkan ruang ideologi yang dapat mempersatukan pihak. Terima kasih. Hari pertama, tepatnya tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Baiklah saudara sekalian, saya telah mendengar usul yang telah diutarakan dan saya telah membuat rangkuman. Menurut saya, dasar negara dapat dirumuskan pada 5 poin yang saya sebut dasar dan asas NKRI, yang meliputi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, ketuhanan. Bung Yamin, saya akui, saya hargai. Kata-kata Anda luar biasa. Tapi perlu diingat, Indonesia adalah negara yang bermayoritas Islam. Maka dari itu, Indonesia harus belajar syariat Islam. Apakah tidak dengar perkataan tadi? Kita membutuhkan dasar negara, bukan kepentingan Anda saja. Apakah dengan usulan Bung Yamin? Menurut saya, Indonesia sudah jelas karena mengandung unsur ketuhanan yang setidaknya diterima oleh pihak Indonesia. Bagaimana ini? Nah, saudara-saudara, jika rapat seperti ini tidak akan mendapatkan rumusan dasar negara, maka dengan ini rapat pada hari ini saya skor dan akan dilanjut pada hari besok.
Hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan membahas tentang dasar negara karena kemarin kita belum bisa mendapatkan hasilnya. Maka daripada itu, hasil rapat sidang kemarin akan dibacakan kembali oleh Panji Suroso. Rapat tempo hari lalu kita telah mendapatkan dasar negara yang dikemukakan oleh Bunyamin. Tetapi poin yang berdasarkan peri ketuhanan masih belum kita sepakati untuk kita bahas. Saudara-saudara, apakah sudah menemukan landasan dasar negara yang lebih baik? Saudara-saudara, menurut saya tidak ada gunanya lagi untuk memasukkan agama. Semua agama dan keyakinan hanya menuju kepada satu Tuhan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari itu, Indonesia ini memiliki mayoritas agama Islam. Saya tidak setuju. Anda masih berpegang teguh seperti itu, mengapa Anda tidak mengusulkan sendiri? Untuk menghasilkan sebuah dasar negara, kita tidak akan mementingkan ego. Lebih baik Anda keluar. Tenang, saudara-saudara. Saya akan menyampaikan pendapat dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, kemudian keseimbangan lahir batin, musyawarah, setelah itu keadilan dan masyarakat. Terima kasih atas usulan saudara-saudara. Apakah ada yang ingin mengusulkan lagi? Jika tidak ada, maka rapat hari ini akan ditutup dan dilanjutkan di hari ketiga, yaitu esok hari. Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, dan kemudian Insinyur Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara-saudara, kita semua berkumpul selama 3 hari membahas apa yang seharusnya kita bahas, tetapi belum menghasilkan dasar negara Indonesia. Sejak kelompok terpaku dalam kelompok dalam kemerdekaannya masing-masing, saya, Soekarno, akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila, yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan nasional, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk merangkum itu semua kita harus menganalisir itu Tuhan, tetapi bukan Tuhan yang hanya berdasarkan dalam satu agama saja. Ini sangat universal, bisa diterima dari segala kalangan masyarakat, segala rakyat yang mempercayai masing-masing agama itu. Saya beri nama Pancasila, dan kita bisa melalui tantangan sebagai bangsa merdeka. Merdeka! 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 Bagaimana pembahasan kita kemarin bahwa dasar negara harus berlandaskan dengan Islam? Apakah saya boleh berpendapat? Dipersilakan, Bung Karno. Bagaimana jika dalam waktu rehat ini kami gunakan untuk membentuk sebuah... Karena berhubung kita belum mendapatkan dasar negara, bagaimana kalau kita membuat panitia kecil untuk menyelesaikan masalah ini? Panitia kecil yang dibentuk yaitu Panitia Perancang Undang-Undang dengan Insinyur Soekarno sebagai Ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan dengan Ketua yaitu Dr. Muhammad Hatta Abikusno. Dan mengenai Panitia Ekonomi dan Keuangan, pada sidang ini juga dibacakan Piagam Jakarta dari hasil kerja Panitia 9. Sidang BPUPKI 2 dilaksanakan 10 sampai 14 Juli 1945. Bagaimana dengan hasil rapat kemarin? Dipersilakan. Saya akan menyampaikan hasil sidang yang telah kami lakukan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia, suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan suara bulat dari anggota lain menyetujui isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, kami selaku panitia kecil akan lagi rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Saya selaku ketua panitia, saya melaporkan hasil kerja panitia, yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Rumusan yang telah disahkan dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isi Undang-Undang Dasar 1945 adapun sebagai berikut. 1. Wilayah negara Indonesia bersama Hindia Belanda dulu di Tambak Malaya, Borneo Utara, dan Papua Timur, Portugis dan pulau sekitarnya. 2. Bentuk negara kita negara kesatuan. 3. Bentuk pemerintahan negara kita berbentuk republik. 4. Bendera negara kita saka merah putih. Dan 5. Bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Jadi kesimpulan pada sidang kali ini bahwa bentuk Indonesia adalah republik dan wilayah Indonesia meliputi seluruh pulau Indonesia. Dengan keberhasilan dari panitia perancang undang-undang, maka tugas PPKI ditinggalkan selesai dan dibubarkan.